Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi la haula wala quwwata illa billahil azim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bi yaumil qiyamah. Hadis 58. Idza apabila arada menginginkan atau menghendaki Allah bi 'abdihi dengan hambanya al khaira kebaikan, ajjala maka Allah menyegerakan lahu baginya al-uqubah hukuman fit dunya di dunia. Wa idza dan apabila arada menghendaki Allah bi abdihi hambanya asyara keburukan amsaka Allah menahan anhu darinya bidambi dengan dosanya hatta yuwafa hingga dipenuhi bi dengannya yaumal qiyamati di hari kiamat. Jadi jika Allah itu menghendaki kebaikan pada hambanya, orang itu kalau punya salah dihukum di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kelak kalau meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sudah berkurang kesalahannya, sudah berkurang dosanya, atau justru sudah tidak ada salah dan dosa lagi. Tapi sebaliknya, jika Allah tidak suka pada hamba, menghendaki keburukan, orang itu bersalah, Allah tahan. Allah tidak hukum karena dosa-dosanya. Sampai kelak di hari kiamat Allah kasih hukuman. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu apa? Kalau dia salah segera turun peringatan atau hukuman di dunia. Wong apik nek cenanangan kebut-kebutan kok nabrak. Nek wis ora apik ya biasa wae, aman-aman wae. Orang yang baik kok melakukan tindak yang tidak terpuji segera ketahuan. Orang yang baik dibiarkan saja. Karena apa? Ya, seperti kita lihat orang, kalau anak kita, kalau istri kita, kalau saudara kita melakukan kesalahan, kita akan segera mengingatkannya secepat mungkin. Tapi kalau orang lain yang kita tidak kenal atau kita tidak suka, ya kita biarkan saja. Karena hukuman dunia itu lebih ringan dibanding hukuman akhirat. Maka banyak orang itu ahli takwa, ahli sedekah, ahli kebaikan, kok rezekinya tidak begitu lancar. Kemudian kalau salah segera ketahuan. Karena apa? Allah ingin memberikan balasan di akhirat yang baik-baik. Maka di dunia ini dia salah segera terhukum, biar besok di akhirat tidak punya dosa lagi. Karena itulah para sahabat dulu kalau melakukan tindak kesalahan mereka segera melapor pada Rasul. Tujuannya Pak, biar didahulukan hukuman di dunia. Ma'is berzina, lalu datang kepada Rasulullah mengakui zinanya.
Zina itu ya Rasulullah sampai 4 kali. Nabi berpaling sampai setelah yang keempat Nabi bertanya, "Anta majnun, kamu gila?" "Enggak." "Farjumuhu, rajam dia." Rajamlah si Ma'is sampai meninggal dunia. Setelah itu disolati, dimuliakan seperti biasa. Sahabat protes, loh, kan matinya dirajam Rasul, kok tetap disolati biasa? Loh, tobatnya itu kalau dibagi untuk semesta, untuk seluruh dunia, itu menang tobat dia, maka dia harus dimuliakan. Dia rela menyerahkan dirinya untuk menerima hukuman dunia agar kelak di akhirat sudah tidak punya dosa lagi. Nah, terus yang bentuk konkretnya sahabat itu kalau salah ngaku di hadapan Nabi, jelas nanti hukumannya apa. Nah, zaman sekarang tidak ada kayak gitu ya. Biasanya ya kalau tidak segera tobat ya terus dihukum. Makanya kadang udah partai Islam itu ketahuan korupsi. Yang partai Islam tidak ketahuan korupsi, mungkin sesama-sama korupsi. Nah, kenapa? Dengan ketahuan, dengan ketangkap, dan masukkan penjara, biar introspeksi, evaluasi, biar tobat. Yang tidak ketahuan ya udah diumbar terus. Besok di akhirat, nah, baru diberikan hukumannya. Nah, banyak orang yang berbuat jahat didiamin sama Allah, didiamin. Kenapa? Allah tidak suka. Kalau minta segera diberi. Minta kaya dan kaya, minta istri cantik, istri cantik. Sing soleh kok ora sugi-sugi, bojo rayu. Nah, kenapa? Ya itulah ujian dari Allah. Hadis yang kemarin, kalau Allah mencintai satu kaum, pasti Allah menguji mereka. Tidak dibiarkan begitu saja. 59. Idza aradallahu bi 'abdi khairan fataha lahu qufla qalbihi wa ja'ala fil yaqina wa sidqa wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu shatiqan wa li khaliqatahu mustaqimatan wa ja'ala udunahu sami'atan wa 'ainahu basyiratan. Idza apabila arada menghendaki Allah bi abdihi dengan hambanya khairan kebaikan, fataha maka Allah membuka lahu baginya qufla qalbi, gembok hatinya, wa ja'ala dan menjadikan fi di dalam hatinya al yaqin, yakin, tidak ragu, tidak syak, wa sidqa kebenaran atau kejujuran, wa ja'ala dan menjadikan qalbahu hatinya wa'iyan, sadar, lima bagi apa salaka yang ia tempuh fi di dalamnya, wa ja'ala dan menjadikan qalbahu hatinya saliman, selamat, wa lisanahu shadiqan, lisannya jujur, wa khaliqatahu mustaqimatan, akhirannya istiqomah, wa ja'ala dan menjadikan udunahu telinganya sami'atan, mendengar, wa ainahu matanya basiratan, melihat. Ya Allah, kalau mau orang itu bikin baik, hatinya dibuka. Jadi dalam hati orang itu ada gembok. Gembok itu yang membuat hati itu tertutup, tidak terbuka. Karena ini ngeyel, karena ada gemboknya. Kalau gemboknya itu sudah dibuka, maka hatinya futuh, hatinya terbuka. Kalau hatinya terbuka, dia dapat mudah menerima hidayah, dia dapat mudah menerima ilmu. Tapi kalau hatinya tertutup, sulit menerima hidayah, sulit menerima ilmu.
Maka para ulama berdoa Allahumma ya Allah ya Halim. Kalau ya Allah ya Fatah ya Halim. Ya Fatah ya Halim ya Allah. Iftah qulbana futuhal arifin. Bukalah hati kami sebagaimana Engkau buka hati-hatinya orang yang arif, ahli ma'rifah, kenal Allah. Wa ja'ala fil yaqin. Lalu dalam hatinya ini diisi keyakinan. Tidak ada syak, tidak ada keraguan, apalagi pengingkaran pada Allah. Hatinya itu yakin pada Allah. Wasitqa, diisi dengan kejujuran, kebenaran. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salakafi. Kemudian hatinya itu jadi sadar apa yang dia tempuh. Wa ja'ala qalbahu saliman, hatinya diselamat. Tidak punya benci, tidak punya dengki, tidak punya dendam, tidak punya buruk sangka, tidak punya segala macam kotoran-kotoran dalam hati. Artinya bersih, artinya bersih dari berbagai macam kotoran. Walisanahu shadiqan, lisannya jujur, tidak bohong, tidak ghibah ya, tidak namimah. Wa khaliqatahu mustaqimatan, akhlaknya lurus, istiqomah, ajak. Ibadah itu istiqomah, tidak minggok-minggok terus. Wa ja'ala udhunahu sami'atan, telinganya sami'ah, bisa mendengar. Mendengar, sami'ah itu telinga dalam pengertian telinga hati. Telinga hati. Basirah juga mata hati. Artinya gini loh. Ada orang itu ada dua bagian, bagian fisik dan non fisik. Fisik itu ya ini fisik. Orang dengar adzan, ya, orang dengar adzan. Si A, si B, si C, kampung dengar adzan. Kira-kira yang dengar adzan semuanya itu sebagian, semuanya. Ada pakai suara, Allahu Akbar, semuanya adzan. Sami. Tapi yang dengan adzan hatinya, kemudian sholat kan tidak semuanya. Ada yang dengar aja. Contoh gini ya, gampangnya ini. Ini kambing. Kambing itu kalau kamu kasih tahu, kambing, tuh ada rumput di belakang rumah. Kambing ini dengar. Tapi mungkinkah kambing terus ke belakang rumah cari rumput? Tidak mungkin. Ya kan gitu. Karena yang dengar hanya telinganya saja. Yang ayam itu ada jagung. Ayam juga tidak bergerak ke sana, mungkin dia dengar. Kucing, dia dengar tapi tidak paham. Itulah orang sami. Sami itu yang sami'atan itu hatinya dengar. Hayya 'alas shalah, aku tidak sholat, terus wudu. Kalau telinganya semua mendengar, tapi hati kan tidak semuanya mendengar. Wa 'ainahu basyirah, matanya bisa melihat. Semua mata yang tidak buta bisa melihat, tapi yang melihat kebenaran kan tidak semuanya. Basyirah kan mata hati, bukan mata fisik ini. Hadis ke-60. Idza aradallahu inqadha qada'ihi wa qadarihi salabana bil uquli uqulahum hatta yanfudha fihim qada'u wa qadaruhu fa idza qada amrahu radda uqulahum wa qadid nadamah. Idza apabila arada menghendaki Allah infadha qada'ihi, melaksanakan ketetapannya, wa qadarihi dan qadarnya, takdirnya, salaba Allah cabut. Zabil uquli, orang yang punya ukul, akal, uqulahum akalnya.
hatta yanfuda, sampai Allah melaksanakan fihim pada mereka qada'u, hatta yanfuda, sampai terlaksana fihim pada mereka qada'u, qada Allah wa qadaru, dan takdir Allah. Fa idza qada amrahu, fa idza maka bila qada Allah telah melaksanakan amrahu urusannya, radda uqulahum, maka Allah mengembalikan akal mereka, wa waqati nadamah, dan terjadilah penyesalan. Misal orang itu ditakdir kecelakaan, dilalah itu hati-hatiannya tidak ada, mungkin melamun, mungkin apa, sehingga nanti terjadi kecelakaan. Saya itu gimana menyesal, yo kok aku orang ini yo. Nah, ya akal itu seperti tidak berfungsi. Ada saatnya akal itu seperti tidak berfungsi. Kok aku mau orang ini yo? Kok aku mau orang ini? Ada orang pinter berkelit, lalu melakukan misalnya korupsi. Allah menghendaki orang itu masuk penjara, maka ilmu berkelitnya itu dicabut Allah. Dilalah itu salah ngomong atau gimana sehingga dia masuk penjara. Kalau udah gitu, kok aku mau orang ngono yo? Kita saja kalau misalnya mau lewat, ada orang biasanya lewat jalan yang sepi, dilalah Allah menghendaki kecelakaan, maka dia lewat jalan yang ramai. Nah, ada dilalahnya tadi. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Dunia ini tidak ada kebetulan karena diatur oleh Allah. Kebetulan itu bahasa manusia saja. Kebetulan kamu di sini, tapi sebenarnya ditakdir udah di anu sama Allah. Pas butuh duit, ana wong teko nek duit. Kebetulan pas duit, sebenarnya kebetulan Allah kiriman orang saat kita membutuhkan. Ada kebetulan di dunia ini. Ya, sama dengan ini tadi. Allah kadang-kala cabut akal seorang demi dia laksanakan qada dan qadarnya. 61. Idza aradta, jika kamu menghendaki atau kamu menginginkan, antaf ala amron, untuk mengerjakan sesuatu perkara, fatadabbar, maka renungkanlah akibatnya, konsekuensinya. Fa in kana khairan, maka apabila ada perkara itu khairun baik, famdi fihi, maka berlalulah. Wa in kana syarran, maka apabila perkara itu buruk, fantahi, maka berhentilah. Jadi ini masalah perencanaan. Dari sini Nabi mengajarkan kita merencanakan sesuatu. Tidak asal-asalan, pikir dulu, renungkanlah nanti konsekuensinya apa. Saya akan bisnis saat ini, saya masih kuliah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya nanti dapat penghasilan sendiri, tidak merepotkan orang tua. Kalau rugi gimana? Kalau rugi saya sudah siap. Toh ini uang tabungan saya. Tabungan saya kalau pun habis, orang tua masih kiriman, lakukan. Tapi misalnya saya mau bisnisnya apa? Sekarang yang marak itu misalnya bisnis apa itu namanya, narkoba. Untungnya banyak, tapi hukumnya gimana? Haram, tidak jadi. Renungkan semuanya itu. Saya mau bisnis. Setelah bisnis, lu sukses, saya mau lanjut bisnis, tidak garap skripsi, atau saya tunda bisnisnya untuk mengerjakan skripsi.
Renungkan, mana nanti konsekuensinya gimana? Saya mau nikah, saya masih kuliah. Kalau nikah masih kuliah gimana konsekuensinya? Bisa enggak memberi nafkah istri? Bisa, saya punya usaha. Nanti pembantu saya itu nggak skripsi, ya udah nikah. Saya mau kuliah. Saat ini saya mau nikah. Saat ini saya masih kuliah. Saya belum bisa cari uang. Gimana ya? Saya tanya bapak saja, Pak, saya menikah gimana? Ojo, kamu gak tak kirimi duit nikah. Pikir-pikir, oh tunda dulu. Nah, semua ada konsekuensinya. Mending berpikir dulu baru berbuat, daripada berbuat dulu baru berpikir. Ya meskipun apapun yang kita kerjakan itu yang kita bayangkan belum tentu sama dengan yang terjadi. Kan gitu. Orang itu kan bayangkan kalau punya uang banyak seneng, tapi ada orang punya uang banyak malah susah. Orang bayangkan punya istri cantik seneng, ada punya istri cantik malah susah. Nah, kok bisa lah? Ya bisa aja. Kadang-kadang yang terjadi tidak seperti yang kita perhitungkan. Tapi meskipun demikian kita perlu memperhitungkan kalkulasinya gimana ya. Perlu ada perhitungan, terutama masalah baik dan buruk. Konsekuensinya apa? Idza aradta amran fa'alika bi ta'uddatin. Idza apabila aradta engkau mengendaki atau menginginkan amran satu perkara, fa'alika maka engkau harus bi ta'uddatin. Dengan ya sabar, kalem. Hatta yuriyaka Allahu minul makhraj, sampai Allah yuriyaka memperlihatkan padamu minu darinya makhraj. Makhraj itu solusi, jalan keluar. Kita punya masalah, jangan tergesa-gesa. Nanti ada gimana jalan keluarnya. Kemarin saya ketemu dengan orang penjual ayam, tidak tahu benar, tidak tahu salah. Dia bilang sama saya ini kerjanya jual ayam, kalau tidak laku kan harus setor. Lalu ada yang ngasih solusi. Solusinya adalah pinjam pada bank plecet. Sekarang ini saya punya tanggungan, tidak bisa bayar, tidak bisa pulang ke rumah karena selalu diteror sama yang utami. Ya, saya bilang, ya bapak ibu sih pinjam pada riba. Bank itu kan riba. Ya, riba lah ya riba. Dia pinjami 1 juta per bulan, angsurannya 130. Sehingga nanti jadinya 1.300.000. Dan dia memanfaatkan orang miskin, orang butuh uang. Bank besar memanfaatkan orang yang butuh uang, orang itu pepet. Kalau bank gede itu memang yang disasar itu bukan orang kepepet, tapi orang pengusaha. Beda dengan maka apa? Tunggu dulu nanti gimana Allah memperlihatkan jalan keluarnya. Jangan tergesa-gesa. 63. Idza aradta an tudzakkira uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Idza apabila aradta kamu ingin an tudzakkira mengingatkan, andal qura mengingat atau menyebut uyuba ghairika, aib selain engkau, aib orang lain, falkur maka ingatlah uyuban nafsika, aib dirimu. Kalau kita mau menyebut kekurangan orang lain, ingat kamu juga punya kekurangan dan orang lain juga punya bibir. Orang lain juga bisa menyebut kekuranganmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sok suci, selalu merasa benar. Jadi orang tua selalu merasa benar anaknya salah. Jadi anak selalu merasa benar orang tuanya salah. Jadi mertua selalu merasa benar menantunya salah.
Jadi menantu selalu merasa benar, mertuanya salah. Jadi guru merasa selalu benar, muridnya salah. Jadi murid selalu merasa benar, gurunya salah. Jangan. Ingat, kau juga punya aib. Ketika orang itu mengingat aibnya sendiri, maka tak sempat ia mengingat aib orang lain. Tapi ketika orang itu mengingat aib orang lain terus, maka dia tak sempat mengingat aibnya diri sendiri. Ada orang belajar jadi bijaksana, maka dia minta pelajaran. Sang guru pun memberi 1 sendok dan air yang memenuhi sendok itu. Berjalanlah keliling istanaku ini, tapi syaratnya satu, airnya jangan sampai tumpah. Kelilinglah dia. Selesai, gimana? Airnya masih guru. Kamu lihat apa tadi? Tidak lihat apa-apa guru. Saya hanya lihat air di sendok ini. Ulangi, kamu belum lulus. Lihat semua yang ada di istanaku ini. Siap guru. Dia bawa air dalam sendok, keliling-keliling lihat sana sini. Gimana? Istana guru sangat bagus sekali. Airnya mana? Habis. Tidak lihat tadi airnya tumpah di perjalanan. Itulah manusia. Kalau manusia itu lihat kesalahan orang lain, dia lupa dia juga punya kesalahan. Kalau dia lihat kesalahan diri sendiri, dia tidak sempat mengingat kesalahan orang lain. Orang tua lihat anak kok dikandani ngeyel, dia lupa kesalahan dia sendiri. Mungkin dulu salah dalam mendidik anak. Nampak. Idza arata ayyuhibbakallahu fabghid dunya. Idza apabila arata kamu ingin ayyuhibbaka mencintaimu Allah, jika kau ingin Allah mencintaimu, fabghid dunya, maka bencilah dunia. Benci dunia itu gimana? Ya benci dunia. Dunia itu apa? Dunia itu segala hal yang bisa melalaikan kita pada Allah, dunia. Wa idza aradta, dan apabila kau ingin ayyuhibbakan nasu, ayyuhibbaka mencintai kamu annas manusia, jika kamu ingin dicintai oleh manusia, fama kana indaka min fuduliya fampir ilaihim. Fama maka apa kana yang ada indaka di sisimu min fuduliya daripada kelebihan dunia, fampirhu ilaihim, berikan pada mereka. Pengen dicintai Allah, benci dunia. Benci dunia itu bukan berarti tidak kaya. Kaya boleh, tapi jangan cintai kekayaanmu. Saat orang membutuhkan, berikan. Benci dunia. Jika kamu ingin orang lain cinta, maka kalau kamu punya sesuatu kelebihan, berikan pada mereka. Karena orang dermawan tidak pernah dibenci. Kamu punya kelebihan dunia, kamu punya kelebihan uang, berikan. Kamu punya kelebihan makanan, berikan. Maka orang akan mencintaimu. Kebencian itu kan diawali dari kebakhilan. Ada orang kaya bakhil, maka dibenci tetangganya. Tapi kalau orang kaya itu dermawan, pasti disukai tetangganya. Hanya orang bodoh yang benci pada orang yang dermawan. Hanya setan yang benci pada orang yang dermawan. Kalau setan itu benci pada orang dermawan, maka dia ya indukul fakro, menjadikan kefikiran. Orang mau dermawan, setan bilang, engkau ora ape melarat gitu. 65. Idza stayaqadha rajulu minal laili wa ayqadha ahlahu wa shalla rak'ataini kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wa dzakira. Idza apabila istayqadha bangun ar-rajulu seorang laki-laki minal laili daripada malam, maksudnya jika seorang laki-laki bangun malam, wa ayqadha lalu membangunkan ahlahu keluarganya, istrinya. Jadi kata ahlun itu dalam bahasa Arab kadang-kala istri khusus, kadang-kala keluarga dalam pengertian ya istri ya anak dan lain-lain. Jika seseorang bangun malam hari kemudian dia bangunkan istrinya, wa sholaya dan keduanya sholat, rakaat ini 2 rakaat, kutiba maka ditulis keduanya itu
minadzakirina daripada termasuk orang-orang yang ahli zikir zakiranallah katsira wa zakirat orang banyak berzikir pada Allah zakir laki-laki zakirat perempuan minadzakirina Allah termasuk laki-laki yang banyak berzikir pada Allah ini katsira wa zakirat dan wanita yang banyak berzikir pada Allah kan innal muslimina wal qanitat wal qanitat kan wadakin abada kirat dan seterusnya kan Allah janjikan maghfirah. Gimana malam hari bangun tidur lalu membangunkan istrinya lalu keduanya sholat malam apa tahajud duduk isya is mau wallahu a'lam. Assalamualaikum.